Perkenalkan, nama saya Yani Trijaya, saya semester 1. Saya kuliah di Universitas Nias. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Melestarikan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Diri. Sebelum saya membacakan pidato, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini, yang saya hormati Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia, dan yang saya hormati seluruh teman-teman saya, mahasiswa-mahasiswi di Universitas Nias. Baik, izinkan saya untuk memulaikan pembacaan pidato ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembuka, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini. Di sini kita bersama-sama dapat memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut sebagai bekal kita untuk menatap masa depan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita niatin untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang baik. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato sederhana tentang melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Beragam suku dan budaya Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra pada tahun 2012. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah bahasa yang benar dan layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kepada kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki. Ini karena untuk dapat mengucapkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka, tidak ada lagi peperangan melawan penjajahan. Akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing, padahal pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas diri merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Pendidikan sekolah dengan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pengembangan dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berilmu, kreatif, sehat, sekaligus berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak muda, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk dan dibangun. Bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelantikan, dan pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sekdinas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakep, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis sebagai bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai sebuah tujuan pendidikan ini? Ya, jawabnya adalah dengan bahasa Indonesia, fungsi bahasa sebagai bahasa nasional yaitu sebagai 1. Lembaga kebanggaan bangsa, 2. Lambang identitas diri, 3. Alat pemersatu, dan 4. Alat penghubung antar negara. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, menegaskan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia dalam proses pendidikan. Dengan jati diri dan karakter yang kuat, diharapkan bangsa Indonesia tetap mampu bersaing dan sekaligus ikut bermain peran dalam kancah kehidupan global. Bangsa yang berkarakter dalam hal ini tidak saja bangsa yang mampu memperhatikan jati diri dan kepribadian yang kuat, tetapi juga penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, berkualitas, dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Tetap berjuang untuk negara kita tercinta, untuk yang lebih baik di waktu yang akan datang. Dari hari ini jangan pernah bosan sebelum berhasil. Semoga Tuhan segera memberikan wujud nyata terhadap usaha dan perjuangan kita, sehingga tercapai cita-cita negara kita. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita.